UTBK udah bentar lagi, tapi aku bingung harus belajar dari mana. Pengen nonton video YouTube, tapi takut gak paham. Oh, iya gampang banget dipaham itu. Iya banget. Gampang banget coba sih. Itu apa? Hai, jadi kita tuh lagi nonton video penjelasan gitu tentang materi UTBK, KPM gitu di YouTube. Oke, iya banget, lagi banget. Kalian banget gak nonton itu? Enak banget itu. Soalnya, mau, aku boleh lihat juga nggak? Iya. Oh, ini channelnya. Iya. Baru tahu. Iya kan? Aku juga baru tahu kemarin ya. Makasih ya. Oke, kita foto dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Pengampu. Kami dari kelompok 5 dari kelas 12 3, dan ini adalah video untuk memenuhi ujian praktik atau matematika wajib dan juga matematika mini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ozia Pembantu Amelia, absen 31, kelas 12 3. Saya Amira Sofifa Yusuf, absen 4 dari kelas 12 3. Saya Prasna Kaistana Tulisa, absen 32 dari kelas 12 3. Saya Cinta Rahmani, absen 10 dari 12 3. Saya Ella Lucia Pemirsa, absen 7 dari 12 3. Saya Maulana Abdul absen 20. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Berikut adalah soal mengenai fungsi dan aplikasi piecewise. Soalnya sebagai berikut. Sebuah jasa ojek online menetapkan tarif Rp5.000 untuk 3 km pertama, Rp2.000 per kilometer untuk jarak lebih dari 3 km. Dan soalnya adalah, jika seseorang harus menempuh jarak 7 km, maka biaya yang harus dibayar adalah ada 5 opsi di sini teman-teman. Opsi pertama atau opsi A yakni Rp11.000, opsi B Rp12.000, opsi C Rp13.000, opsi D Rp14.000 dan opsi E Rp15.000. Mari kita bahas. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi kan tadi di soal udah diketahui kalau jaraknya itu dalam kilometer adalah 7 km. Nah, di sini aku misalkan X adalah jarak dalam kilometer. Nah, karena kita udah mengetahui X-nya, kita tinggal tentukan nih teman-teman, kira-kira 7 itu masuk di mana? Di rumus yang mana seperti itu. Nah, karena 7 itu lebih dari 3, jadi kita bisa pakai rumus yang kedua karena di sini tertera X lebih dari 3 seperti itu. Nah, langsung aja kita substitusikan ke dalam sini. Kayak gini teman-teman. Nah, ini langsung aja kita selesaikan ya. Jadi 5.000 ditambah 2.000, 7 dikurangi 3 adalah 4. Selanjutnya 5.000 ditambah 2 dikali 4, 8.000. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahin aja nih teman-teman. 5.000 ditambah 8.000, hasilnya adalah 13.000. Jadi opsi yang benar di dalam pilihan tadi adalah opsi yang C. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya. Jadi soal berikut adalah soal mengenai dimensi 3. Soalnya adalah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jika titik P adalah titik tengah rusuk CG, maka jarak titik B ke titik P adalah berapa cm? Nah, jadi di sini aku udah gambar kubusnya sesuai sama yang diminta oleh soal dengan panjang rusuk 12 cm. Jika titik P adalah titik tengah rusuk C dan G, jadi titik P-nya di sini di antara rusuk C dan G. Nah, sebelum itu aku akan bacakan dulu untuk opsi jawabannya. Jadi opsi jawabannya yang A ada 2 akar 5, yang B 4 akar 5,
C 4 akar 6, D 6 akar 5, dan yang E 6 akar 6. Oke, jadi di sini kan dari pertanyaan udah diminta kalau jika titik P adalah titik tengah rusuk CG, rusuk C dan G, dan yang diminta adalah jarak titik B ke titik P dari sini ke sini. Jadi ini aku udah bikin garis, jadilah segitiga teman-teman. Nah, segitiganya itu seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan kita lihatnya lebih enak ya. Dan di sini yang ditanyakan itu tuh ini teman-teman, kita udah tahu BC-nya dan CP-nya. Jadi kita tinggal carinya seperti ini. P sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Oke, jadi di sini kita masukin aja BC-nya adalah 12 cm, jadi 12 kuadrat ditambah CP-nya 6 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat itu 144 ditambah 6 kuadrat adalah 36 sama dengan akar 144 tambah 36 180 sama dengan akar 36 kali 5 sama dengan 6 akar 5. Ini teman-teman jawabannya. Jadi dari sini kita udah temukan 6 akar 5 sesuai opsi, jadi jawabannya adalah yang D. Sekian, terima kasih. Baik, saya Ayu Alicia akan menjelaskan materi baris dan deret aritmatika. Di sini diketahui soal barisan 10, M, N, 34 dan seterusnya merupakan baris aritmatika. Tentukan nilai M kali N. Diketahui rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min B. Selanjutnya suku pertama A yaitu 10, suku keempatnya A plus 3B yaitu 34. Selanjutnya di sini kita melakukan substitusi dari ini, substitusi ini ke ini. 10 plus 3B sama dengan 34, 3B sama dengan 24, B sama dengan 8. Selanjutnya untuk menentukan M dan N setelah diketahui bedanya 8 yaitu M sama dengan 10 plus 8 sama dengan 18. Selanjutnya N 18 plus 8 sama dengan 26. Maka nilai M kali N adalah 18 kali 26 sama dengan 468. Materi selanjutnya yaitu fungsi dasar trigonometri. Di sini ada contoh soal. Diketahui sin 40 derajat plus A sama dengan B dengan A lebih dari 0 kurang dari 45 derajat. Nilai dari cos 10 kuadrat plus A adalah, di sini diketahui sin 40 derajat plus A dipermisalkan 40 derajat plus A ini yaitu M sama dengan 40 derajat plus A, maka A sama dengan M min 40 derajat. Selanjutnya berarti di sini sin 40 derajat plus A sama dengan B, maka sin M sama dengan B. Dengan menggunakan rumus identitas dasar trigonometri, maka sin kuadrat M plus cos kuadrat M sama dengan 1. Maka di sini sin kuadrat M adalah B, maka di sini B kuadrat plus cos kuadrat M sama dengan 1. Nilai dari cos M adalah kurang lebih akar 1 min B kuadrat. Karena ini pada kuadran 1, maka cos M akar 1 min B kuadrat. Karena yang dicari cos 10 derajat plus A, maka cos 10 derajat plus A yaitu M min 40 derajat
Maka di sini cos M min 30 derajat. Menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu jika ada cos A min B, maka cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Cos M kali cos 30 derajat plus sin M kali sin 30 derajat. Tinggal dimasukkan saja nilainya. Cos M tadi yaitu akar 1 min B kuadrat kali cos 30 yaitu 1/2 akar 3 plus sin M yaitu B kali sin 30 yaitu setengah. Dihitung menghasilkan 1/2 kali akar 1 min B kuadrat kali akar 3 plus B. Maka 1/2 kali 3 akar dari 3 1 min B kuadrat plus B. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear. Ini ada contoh soal, semua nilai X yang memenuhi 2X kuadrat min 5X plus 3 kurang dari sama dengan 0 adalah. Jadi kita pertama tulis dulu soalnya, 2X kuadrat min 5X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita harus mencari faktornya. Jadi kita tulis persamaannya, X kuadrat min 5X ini dikali ini jadi plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi X min 2 dan X min 3. Karena di sini ada angka 2, jadi kita harus bagi 2 di sini, dua-duanya. Lalu kita akan ketemu X sama dengan 1 atau X sama dengan 3/2. Lalu kita buat garisnya. Ini ada X sama dengan 1, jadi di sini, dan X sama dengan 3/2. Karena soalnya kurang dari sama dengan 0, jadi ini penuh, lalu daerahnya ada di sini. Jangan lupa ininya plus, min, plus. Jadi jawabannya X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 3/2. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang persamaan eksponen. Di sini ada contoh soal, diketahui 3 pangkat 2X plus 5 sama dengan 27 kali 3 pangkat 3 min X. Nilai dari 6X min 7 adalah, kita tulis dulu soalnya, 3 pangkat 2X plus 5 sama dengan 27 kali 3 pangkat 3 min X. Kita rubah 27 ini menjadi 3 pangkat 3. 3 2X. Ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 min X. Karena di sini bisa dioperasionalkan, kita jumlah pangkatnya. Jadi 3 2X. Di sini jadi 3 pangkat 6 min X. Karena ini sama, kita tulis saja pangkatnya. 2X plus 5 sama dengan 6 min X. Kita pindah ruas. 2X plus X sama dengan 6 min 5. Jadi 3X sama dengan 1. Lalu kita ke yang ditanya, 6X min 7. 6X itu bisa dirubah menjadi 2 kali 3X min 7. Di sini 2, 3X tadi sudah kita ketahui
yaitu 1 min 7. Jadi 2 min 7 sama dengan min 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana absen 22 kelas 12-3 akan menyampaikan dua materi pembahasan soal UTBK. Materi yang pertama adalah barisan dan deret geometri, dan materi yang kedua adalah persamaan garis singgung lingkaran. Langsung saja, jadi di sini ada soal barisan dan deret geometri UTBK tahun 2021. Jadi soalnya adalah suku KN suatu deret geometri adalah UN. Jika U2 sama dengan P-1, U5 sama dengan 13P plus 1, dan U7 per U4 sama dengan 27, maka U1 adalah bla 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 bla. Jadi, yang pertama akan kita selesaikan adalah U7 per U4 sama dengan 27 dulu, teman-teman. Jadi, rumus UN untuk deret geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari UN di deret geometri. Selanjutnya, kita akan selesaikan yang pertama adalah U7 per 4 sama dengan 27. Kita tulis dulu. U7 per U4 sama dengan 27. Nah, dari rumus yang di atas ini untuk mencari AR, karena N-nya 7, maka AR-nya pangkatnya adalah 6. Sedangkan yang ini karena U-nya 4, berarti AR pangkatnya adalah 3. Sama dengan 27. Oke. Langkah selanjutnya kita eliminasi A dengan R-nya. Jadi ini A-nya kita coret dulu. Nah, di sini kan ada R pangkat 6 dan R pangkat 3. Kita coret juga. Jadi kalau di perpangkatan itu, walaupun ini dibagi, tapi kalau di perpangkatan itu ini dikurang. Jadi kita coret dulu. Jadi 6 per 3 itu adalah 3. Jadi di sini adalah R pangkat 3 dan di sini habis. Nah, jadi R pangkat 3 adalah 27. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Jadi, untuk mencari R, 27 kita akar 3. Nah, hasil dari 27 akar 3 adalah 3. Oke teman-teman, karena U7 per U4 sama dengan 27-nya R-nya sudah ketemu. Selanjutnya kita mau bahas U2 dan U5. Kita tulis dulu. U2 sama dengan P-1. U5 sama dengan 13P plus 1. Nah, di sini sudah kita tulis. Langkah selanjutnya, karena kita sudah tulis dua sukunya, kita akan cari AR-nya. Jadi AR dari U2 adalah 1, tapi karena 1 kalau di perpangkatan itu tidak bisa ditulis, maka di sini tidak usah kita tulis. Sedangkan AR dari U5 adalah 4. Jadinya AR sama dengan P-1, AR pangkat 4 sama dengan 13P plus 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan R yang sudah kita temukan tadi ke AR-nya. Jadi, yang pertama 3A sama dengan P-1. Dan 3 pangkat 4 adalah 81, maka 81A sama dengan 13P plus 1. Oke. Nah, di sini R-nya sudah kita substitusikan, tapi masalah kita selanjutnya adalah P-nya masih beda. Nah, di sini kita samakan dulu karena kita mau
mengeliminasi P-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan salah satu agar P-nya sama. Jadi, persamaan yang atas kita kali 13, dan persamaan yang bawah kita kali 1, agar P-nya sama-sama 13. Nah, jadi hasilnya 3A kali 13 adalah 39A, sama dengan 13P min 13. Sedangkan yang bawah tinggal kita tulis ulang saja karena dikali 1 plus 1. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi, kita kurangi. Jadi 39A dikurangi 81 adalah min 42A. 13P dikurangi 13P itu habis. Sedangkan min 13 dikurangi 1 adalah min 14. Oke. Nah, di sini kan sudah ketemu min 42A itu min 14. Kita sederhanakan untuk mencari A-nya. Karena A itu adalah U1. Di sini kita akan mencari U1-nya. Jadi, bagaimana cara mencari A-nya? Dengan membagi keduanya dibagi min 14. Jadi, min 14 dibagi min 14 dan min 42 dibagi min 14. Hasil akhirnya adalah 1/3. Nah, jawaban ini sesuai dengan pilihan yang B. Jadi, jawabannya adalah 1/3. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Jadi di sini ada soal persamaan garis singgung lingkaran. Di sini soalnya adalah garis 4x min 3y sama dengan 10 menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 2y min 15 sama dengan 0 di titik bla bla bla. Jadi langkah pertama kita cari A dengan B di soal persamaan ini. Kita tulis dulu A dan B-nya. Nah, kita tahu di persamaan ini A-nya adalah 6 dan B-nya adalah 2. Min 2, maaf. Kita tulis dulu. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita mencari titik pusat lingkarannya. Caranya adalah A per min 2 dan B dibagi min 2. Di sini kita substitusikan A dan B-nya menjadi 6 per min 2 dan min 2 per min 2. Hasilnya adalah min 3 dan 1. Jadi di sini ketemu X-nya adalah min 3 dan 1 sebagai titik pusatnya. Di sini kita ilustrasikan lingkarannya. Di sini min 3 dan 1. Oke. Nah, setelah kita ketemu titik pusatnya, di sini lingkarannya itu ada garis yang menyinggung, teman-teman. Jadi yang menyinggung adalah garis 4x min 3y sama dengan 10. Kita gambar dulu. Oke. Ini adalah garis 4x min 3y sama dengan 10. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, titik pusatnya itu tegak lurus dengan garis yang menyinggung. Nah, garis yang tegak lurus ini kita umpamakan sebagai garis G ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari persamaan garis G-nya dengan cara mencari garis G-nya itu dengan cara membalik persamaan garis yang menyinggung ini, membalik garis singgungnya. Jadi X-nya menjadi 3X, lalu min-nya menjadi plus, dan Y-nya menjadi 4Y. Sama dengan, nah kita mencari sama dengannya ini dengan cara menyubstitusikan titik pusatnya di
X dan Y-nya. Nah, di sini kan ketemu X-nya 3 dan Y-nya 1. Jadi, mencari G itu 3 kali min 3 ditambah 4 kali 1. Nah, hasilnya adalah min 9 ditambah 4. Hasilnya adalah min 5. Oke, di sini kita ketemu hasil dari persamaan G-nya. Selanjutnya, kita mengeliminasi, teman-teman. Jadi, gimana caranya mengeliminasi? Yaitu dengan mengurangi persamaan yang udah kita temuin tadi. Kita tulis dulu. Jadi, hasilnya adalah 3X plus 4Y sama dengan min 5. Kita kurangi dengan persamaan yang ini, 4X min 3Y sama dengan 10. Nah, tapi kan di sini kan X-nya masih beda kan. Nah, kita samakan X-nya. Gimana caranya? Dengan mengalihkan X ini biar angkanya sama. Nah, yang 3 ini kita kali dengan 4. Yang 4 kita kali dengan 3. Nanti kan ketemu nih, X-nya kan sama-sama 12. Jadi, hasilnya adalah 12X plus 16Y sama dengan min 20. Nah, sedangkan ini dikali 3, hasilnya adalah 12X min 9Y sama dengan 30. Oke, nah udah ketemu kan X-nya sama-sama 12 kan. Setelah itu kita kurangi, kita eliminasi. Jadi 12 dikurangi 12 itu habis. 16 dikurangi min 9 itu adalah 25Y. Dan min 20 dikurangi 30 adalah min 50. Jadi di sini 25Y adalah min 50. Nah, kita sederhanakan nih teman-teman. Y-nya adalah min 2. Oke, jadi Y-nya udah ketemu ya. Sekarang kita cari X-nya. Gimana caranya nyari X? Dengan menyubstitusikan Y-nya ini di salah satu persamaan ini. Ini kan ada 2 persamaan. Kita pakai yang atas saja, coba ya. Jadi kita tulis dulu 3X ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 5. Oke, sama saja dengan 3X plus min 8 sama dengan min 5. Jadi ini tadi sudah ketemu. Untuk mencari X-nya adalah 3X min 8 itu sama dengan min 5. Nah, min 8-nya ini kita pindah ruaskan teman-teman. Jadi 3X-nya adalah min 5. Nah, min 8-nya ini karena pindah ruas, jadi di kanan menjadi plus. Plus 8 itu adalah 3. Jadi 3X-nya adalah 3. Nah, karena 3X di sini 3, maka X-nya ini hasilnya kita sederhanakan, X-nya adalah 1. Sebenarnya tadi jawabannya tuh udah terlihat sih teman-teman. Jadi kan di sini kan Y-nya min 2. Nah, di antara 5 pilihan ini yang Y-nya 2 kan cuman yang pilihan D. Jadinya aslinya jawabannya sudah ketemu, tapi di sini kita selesaikan dan ketemu X-nya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah min 2. Dan ini sesuai dengan pilihan yang D. Terima kasih.
Hai, kali ini aku mau membahas soal UTBK mengenai peluang. Oke, untuk pertanyaannya, diketahui dari suatu kota terdapat 5 bola merah, 3 bola putih, dan 4 biru. Diambil 2 bola secara acak. Yang ditanyakan itu tentukan peluang terambil maksimal 2 bola merah. Oke, yang pertama kita totalin dulu ada berapa bola. Jadi 5 merah, 3 putih, dan 4 biru. Totalnya ada 12 bola. Oke, untuk sekarang uang sampelnya. Kan tadi diketahuinya diambil 2 bola secara acak. Karena ini nggak berurutan, jadi ini merupakan kombinasi ya. Jadi kombinasi 2 dari 12. Ini 2 dari 2 bola ini, dan 12 itu dari total seluruh bolanya. Jadi 12 faktorial per 12 dikurangi 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini 12, 11. Kita sampai 10 aja nanti biar bisa dicoret-coret. Jadi 10 faktorial 2, 1. Nah, kalau kayak gini kan tinggal coret 10 faktorial dicoret dengan 10 faktorial. 2 sama 12 jadi 6. Jadi untuk ruang sampelnya yaitu 66. Oke, sekarang untuk NA-nya. Kan tadi yang ditanyakan kan tentukan peluang terambil maksimal 2 merah. Jadi ini kombinasi dari kombinasi 2 dari 5. Ini 2-nya dari max 2 merah, 5-nya dari bola total bola merahnya. Jadi kan ada 5. Ini sama-sama 5 faktorial per 5 kurangi 2 faktorial dikali sama 2 faktorial. Ini kita sampai 3 aja faktorial. Jadi 3 faktorial 2 kali 1. Ini coret-coret, ini 2. Jadi teman-teman ada totalnya 10. Nah, gambar ini berarti untuk peluang terjadinya tuh berapa? Jadi sama dengan 10 NA per NS. Ini NA untuk rumusnya NA per NS. Berapa tadi NA-nya 10. Oke. 10 per 66. Lalu kita sederhanakan jadi 5 per 33. Oke, jadi ini untuk jawabannya peluang yang terambil maksimal 2 merah. Terima kasih. Nah, sekarang aku mau bahas soal UTBK materi integral fungsi aljabar. Oke, ini sudah diketahui integral x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x min 12 per x min 4. Jadi dijawab integral, agar nanti mudah kita bisa coret. Jadi kita sederhanain, mana sih yang bisa disederhanain yang mungkin menurut kalian tuh pasti rumit gitu. Jadi kita mau cari yang atas ya guys. Menjadi x kuadrat kurang buka x min 4. Nah, jadi kan x kuadrat kali x sama dengan x pangkat 3, x kuadrat kali min 4 jadi min 4x kuadrat. Yang sebelahnya juga sama nih, kita sederhanakan. Jadi plus 3
ruang buka X min 4. 3 kali X jadi 3X, terus 3 kali berapa yang hasilnya jadi min 12. Jadi 3 kali min 4 per X min 4. Terus ini integral. Nah ini kan sama ya guys, X min 4. Nah jadi kita keluarin. Jadi X min 4. Dan ini kita jadi 1. X kuadrat plus 3. X kuadrat plus 3 masih sama X min 4. Oh iya, X nya jangan lupa ditulis. Ada X. Nah lagi integral, coret. Nah, jadi tinggal X kuadrat plus 3. X kuadrat plus 3. Nah sekarang kita integral. Nah kalau integral kan dia pangkatnya nambah dan jadi per pangkatnya. Jadi X kuadrat tambah 1 jadi X pangkat 3 per pangkatnya berapa? 3. Jadi per 3 plus ini dia ketambahan X jadi 3X plus ini dx nya diganti dengan C. Nah ini untuk jawabannya, atau sama aja jawabannya itu sepertiga X pangkat 3 plus 3X plus C. Oke, ini untuk jawabannya selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komposisi fungsi. Dan salah satu soalnya itu adalah ini, seorang pemilik percetakan menentukan biaya produksi sebagai berikut. Banyak exercise yang dibuat untuk dirumus Gx sama dengan 2 plus X kuadrat dengan X adalah jumlah pelanggan. Lalu total biaya produksi dihitung dengan rumus Fx sama dengan 3X plus 5. Lalu pertanyaannya, jika ada X pelanggan, berapa total biaya produksi? Nah ini itu kan termasuk ke dalam materi komposisi fungsi. Jadi kita tulis dulu F kemudian G X sama dengan F G X. Nah, lalu kita ini kan kalau misal ada F kemudian G, ini kan berarti fungsi G-nya itu masuk ke dalam fungsi F. Jadi langsung aja kita tulis F 2 plus X kuadrat. Nah, 2X kuadrat ini adalah fungsi dari keseluruhan. Nah, kalau kita tulis keseluruhan, berarti 2 plus X kuadrat plus 5. Nah, kalau udah kita ketemu fungsi seperti ini, langsung aja kita aplikasikan atau kita operasikan fungsi yang sudah ada ini. Jadi hasilnya adalah ini dikali ini, dikali ini, dikali ini. Seperti biasa aja. Jadi hasilnya adalah 6 plus 3 X kuadrat plus 5. Nah, kalau ini kan masih belum bentuk fungsi pada umumnya, belum ada Gx sama dengan atau Fx sama dengan. Jadi kita operasikan lagi. Jadinya 3X kuadrat plus 11. Dan ini adalah hasil dari total biaya produksi. Materi selanjutnya adalah mengenai aplikasi fungsi turunan. Dan ini ada salah satu soal, yaitu untuk memproduksi X unit barang setiap hari diperlukan biaya X kuadrat min 60X plus 200. Jadi kita tulis dulu hitang yaitu X kuadrat min 60X plus 200 dalam ribuan rupiah.
Lalu, jika barang terjual habis seharga Rp100.000 tiap unit, maka keuntungan maksimal yang akan didapat adalah. Lalu, untuk mencari keuntungan ini, kita menggunakan rumus. Materi selanjutnya adalah mengenai aplikasi fungsi turunan, dan ini ada salah satu soal, yaitu untuk memproduksi X unit barang setiap hari diperlukan biaya X kuadrat min 60X plus 200. Kita tulis dulu di umumnya, yaitu X kuadrat min 60X plus 200. Lalu, jika barang terjual habis dengan harga Rp100.000 tiap unit, maka keuntungan maksimal yang diperoleh adalah. Untuk mencari keuntungan ini, berarti kita menggunakan rumus untuk sama dengan harga jual min biaya produksi. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu menurunkan fungsi ini dan memasukkan 100.000 ini ke dalam rumusnya. Jadi, U aksen X sama dengan 100X min X kuadrat min 60 plus 200. Dan kita akan mendapatkan hasil sebanyak min X kuadrat plus 160 X sama dengan 200 dalam bilangan. Lalu selanjutnya hasil dari U aksen X sama dengan 0. Lalu kita masukkan jadinya min 2X plus 160 sama dengan 0. Hasilnya min 2X sama dengan min 160. Dan ini kita pindah-pindah, kita bagi. Jadinya hasilnya adalah X sama dengan 80. Jadi, untuk mendapat keuntungan maksimal, kita harus memproduksi sebanyak 80 ini. Lalu, dengan hasil yang kita dapat yaitu 80 ini, kita masukkan jadinya U80 sama dengan min 80 kuadrat plus 160 dikali 80 min 200. Lalu kita operasikan dan mendapat hasil min 6.400 plus 12.200 min 200. Maka kita mendapat hasil sebanyak 6.200. Atau jika kita ganti dengan dalam bentuk ribuan rupiah, maka kita akan mendapatkan keuntungan maksimal sebanyak 6.200.000 rupiah. Sekian penjelasan mengenai materi komposisi fungsi dan juga aplikasi fungsi turunan dari kelas 6. Terima kasih.